Ini kata kuncinya adalah benar-benar terjadi. Kapan fakta ini menjadi fakta hukum? Tentu harus melalui suatu proses yang secara legalitas formal diakui, dan di proses tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang sudah diberikan dan sudah kita nikmati selama ini dalam perjalanan hidup ini, dan sudah sepantasnya dan seharusnya bahkan kita sebagai umat manusia mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selama ini, dengan mengucapkan kalimat paling ringan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah izinkan kelak yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umat yang memperoleh pertolongan dari sisi Allah di yaumul mahsyar kelak melalui syafaat Rasulullah tentunya. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, dan ini kita akan kembali melakukan kita luruskan sedikit duduknya, akan membahas tentang apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dari sobat-sobat sekalian, dari saya sendiri, yang mungkin ini gampang kita ucapkan, sering kita sampaikan, tetapi kita tidak memiliki kita tidak memahami apa makna yang ada di balik kata yang diucapkan tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua perbedaan. Yang pertama, tentu kita sering mendengar kata-kata atau ungkapan fakta, ya. Melihat suatu peristiwa yang terjadi, oh ini sudah sesuai fakta, ini faktanya, atau faktanya begini, atau memang sudah faktanya seperti itu. Nah, ada lagi fakta ini digunakan dalam atau dalam keadaan yang lebih formal lagi. Nah, ini disebut dengan namanya atau dengan istilah fakta hukum. Nah, apa perbedaan antara fakta dengan fakta hukum? Tentu ada sesuatu hal yang sangat menarik untuk diketahui, sehingga kedepannya sobat-sobat sekalian tidak lagi mengerti atau tidak memahami dengan apa yang diucapkan. Kita akan bedah satu persatu terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari fakta. Nah, fakta ini kalau kita melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kembali kepada pelajaran Bahasa Indonesia, apakah itu dulu di masa sekolah menengah atau masa sekolah, maksudnya masa sekolah pendidikan dasar. Nah, ini kita tentu sudah tidak asing dan bahkan mungkin sangat akrab dengan penggunaan kamus-kamus. Nah, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kamus tersebut yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, ini tentang fakta. Fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan atau dialami seseorang pada saat kejadian itu terjadi. Jadi benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, itu adalah fakta. Contoh, contoh yang bisa diberikan dalam hal ini, telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Faktanya ada mayatnya, ya. Ada terjadi peristiwa, ada bekas darah, ada lain sebagainya. Dan fakta diketahui secara harfiah atau diketahui oleh orang banyak, memang telah terjadi pembunuhan terhadap seseorang yang Mr. X, katakanlah demikian. Ini fakta bahwa benar-benar terjadi. Nah,
ini kata kuncinya adalah benar-benar terjadi. Kapan fakta ini menjadi fakta hukum? Tentu harus melalui suatu proses yang secara legalitas formal diakui, dan di proses tersebut bisa merubah keadaan dari fakta tadi menjadi fakta hukum. Nah, faktanya ada terjadi pembunuhan. Nah, pembunuhan ini adalah suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana. Bagaimana dengan fakta hukum? Nah, fakta hukum adalah sesuatu proses atau sesuatu dari peristiwa yang terjadi tadi dibuktikan dan disepakati melalui suatu proses hukum yang berlaku atau suatu proses peradilan yang terjadi. Contoh, seseorang maksudnya adalah seseorang yang tadinya mengetahui tentang peristiwa pembunuhan, ini adalah fakta. Nah, fakta hukumnya seperti apa? Nah, fakta hukum tentu akan dicari, ya, akan digali. Pembunuhan ini apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang pembunuhan yang disampaikan oleh si penemu fakta tadi? Nah, juga akan diketahui siapa pelakunya, bagaimana pembunuhan itu dilakukan, apa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan itu. Ini semua akan menjadi suatu rangkaian yang ketika dikumpulkan melalui suatu proses hukum, maka disebut dengan suatu proses hukum atau proses peradilan yang akan menentukan apakah memang terjadi pembunuhan, siapakah pelakunya, bagaimana pembunuhan itu terjadi, apa alat yang digunakan, siapa korbannya, apa motif dibalik itu semua sehingga sampai terjadi pembunuhan. Inilah yang disebut dengan fakta. Jadi fakta hukum maksudnya, ini yang disebut dengan fakta hukum. Jadi fakta tadi adalah sesuatu kejadian yang memang benar-benar terjadi, dan fakta hukum adalah apa yang terungkap di dalam satu proses peradilan. Inilah yang disebut dengan fakta hukum. Contoh seperti pembunuhan tadi. Ketika terjadi penemuan mayat Mr. X tadi, maka terjadi peristiwa pembunuhan. Nah, pembunuhan ini akan mengungkapkan fakta hukumnya, siapa pelakunya, bagaimana dilakukan, apa alat untuk melakukannya, di mana dilakukan, kapan dilakukan, siapa korbannya. Nah, inilah yang akan menjadi fakta hukum. Nah, fakta hukum ini bagaimana cara menemukannya? Cara menemukannya ada melalui alat-alat bukti, ya. Alat bukti ketika kita masih memakai KUHP pasal 184 pidana, hukum acara pidana pasal 184 KUHP, itu ada 5 alat bukti. Nah, untuk menemukan fakta hukum ini harus didukung dengan bukti surat, ya, bukti saksi, keterangan ahli, dan pengakuan terdakwa. Nah, terdakwa kalau sudah di pengadilan namanya terdakwa, kalau masih di kepolisian itu namanya tersangka. Yang terakhir juga ada terakhir sumpah. Nah, ini adalah alat-alat bukti dari rangkaian peristiwa yang terjadi tadi, dari fakta yang terjadi tadi dibawa ke dalam proses hukum menjadi fakta hukum. Inilah yang dapat menjadi suatu pembeda, sehingga antara fakta hukum dengan antara fakta dengan fakta hukum ada sesuatu hal yang berbeda. Mudah-mudahan sharing singkat ini ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian, sehingga sobat-sobat bisa membedakan antara fakta dengan fakta hukum. Jika benar sobat-sobat sekalian apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi orang banyak, silahkan di-share atau dibagikan melalui akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, sehingga menjadi pengetahuan bagi orang banyak. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.